Ternyata ketika mau masuk lagi ke dalam dan bilang bahwa iya tak tahulah mungkin kuntilanak lewat ya atau apa gitu kan. Mang Asep ini dikejutin kayak pengen aja ngelirik ke belakang yang awalnya sebelumnya itu dicek itu emang gak ada apa-apa. Hari kayak langsung dicek. Dak. Ketika dicek ke belakang ada sekumpulan bola api yang dimana bola api ini tuh kayak diem aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang persantetan nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sih. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen Dono. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat food. Jangan lupa juga ngopi. Nih buat kalian ya. Gua lagi ada di outdoor nih tuh. Gue masih kondisi di kampung gara-gara di kampung gue tuh memang gue aneh. Tiap gue mau ngonten di kampung itu selalu hujan. Gatel coy, kena ulet, bentol. Jadi hujan terus gitu kalau mau malam tuh. Jadi ya sudahlah, kita ganti suasana baru. Toh cerita-cerita horor juga nggak mesti background yang menyeramkan gitu kan. Jadi kita suasana alam aja gitu. Dan gua kali ini mau menceritakan tentang kejadian, kita sebut aja namanya Mang Asep. Mang Asep ini salah satu warga kampung atau warga desa yang dimana penghasilannya atau pendapatannya atau pekerjaannya dia tuh dari bertani tuh. Ya petani lah ya. Nah dari bertani ini sebenarnya dibilang Mang Asep ini nggak punya banyak lahan juga, cuman lahannya itu agak sedikit terpencil atau beda daripada lahan teman-temannya atau warga desa yang lainnya. Nah sampai suatu ketika ada sebuah bencana yang dimana memang namanya orang bertani itu kan nggak mesti untung terus ya, pasti ada bencana A, bencana B, misalkan kayak ulat lah dan sebagainya gitu kan. Nah pada saat itu Mang Asep ini salah satu orang yang terhindar dari bencana pertanian di kebunnya itu nggak kenapa-napa, bukan berarti nggak terlalu berdampak, melainkan iya dampaknya kecil yang dimana memang masih tetap untung. Sedangkan banyak warga lainnya tuh yang ngalamin bisa dibilang kayak hasil panennya itu gagal. Kalau disebut nombok mah enggak, merugi mah enggak, cuman push plus. Kayak ya udah cuman bisa buat nutupin jadi modal lagi gitu cuy buat nextnya itu. Nah dan memang bukan cuman Mang Asep doang sebetulnya yang mengalami enggak kerugian ini. Ada beberapa orang juga, tapi ya namanya sifat iri dan seseorang gitu kan, mikirnya tuh kayak wah jangan-jangan nih bersekutu dengan setan dan sebagainya. Terdapatlah beberapa orang yang bisa dikatakan sirik dengan Mang Asep. Singkat ceritanya, setelah dari panen itu sebetulnya masalah gagal panen ini itu tuh bukan cuman berlangsung sekali doang, tapi beberapa kali dari hasil panen yang dimana memang menimbulkan spekulasi bahwa Mang Asep ini pasti aneh-aneh lah gitu Pak. Akhirnya ada beberapa warga yang memang syirik dan iri ini berontak lah. Sampai suatu ketika Mang Asep ini pergi ke kebun. Nah pergi ke kebun ini tiba-tiba beberapa kebunnya itu kayak ada yang ngacak-ngacak.
Mang Asep sih sebenarnya nggak pernah berpikiran aneh-aneh. Oh mungkin monyet, oh mungkin babi, oh mungkin hewan liar. Yang dimana memang sering terjadi seperti itu. Cuman memang agak sedikit berbeda dari kejadian yang sebelum-sebelumnya. Atau dari kejadian ya nggak seperti hewan buas lainnya gitu kan. Ya udahlah, tapi dibenerin. Kejadian itu terus berulang kali sampai sekitaran 4-6 kali ya gak. Kebunnya itu kayak ada yang ngacak-ngacak gitu kan. Sampai akhirnya Mang Asep ini kesel kan. Kenapa sih kebun gua kok tiba-tiba tidak kangen hewan buas terus? Mang Asep pasti berpikiran kayak gitu tuh. Jangan-jangan ada yang coba berburu tapi dibuangnya ke sini. Jadi kalau misalkan ada sistem orang berburu itu kan, pasti akan dijauhkan dari kebun orang. Tapi mungkin takutnya si binatang buas ini tuh larinya tuh ke kebun dia, walaupun nggak punya pikiran aneh atau seujud. Sehingga cerita udahlah selesai. Nah ketika udah selesai itu, lagi-lagi di beberapa hari kemudian, sampai namanya orang berkebun itu kan pasti ada pulang cepat atau pulang lambat. Ya bisa dikatakan sore pada saat itu. Nah ketika pada saat pulang sore atau pulang lambat ini, ya menjelang mau maghrib lah. Nah ketika mau menjelang maghrib ini, Mang Asep ini dapat sebuah kejadian yang bisa dikatakan agak kurang menyenangkan. Dimana Mang Asep selama ini nggak pernah yang namanya ketemu makhluk halus, demit, setan atau apapun. Nah Mang Asep ini prepare mau pulang cuy. Mungkin sekitaran jam 5 lewat lah mau pulang. Awalnya Mang Asep ini melihat satu orang, yang dimana sih satu orang ini seolah kayak siapa tuh, perasaan gak ada yang kebunnya di sini deh. Kebun gua kan kebun yang memang ujung daripada kebun orang lain. Kalaupun iya ada orang cari kayu bakar atau cari pakan buat kambing, harusnya mereka udah pulang. Apakah mungkin kesorean? Disamperin lah, atau pengen tahu siapa sih orang tersebut. Disamperin, set. Nah ketika pas dicari atau dicek, orang tersebut itu nggak ada. Benar-benar orang itu nggak ada, atau orang yang ngacak-ngacak kebunnya itu benar-benar nggak ada. Lah tiba-tiba nggak ada. Ya udahlah, balik lagi kan. Mungkin tadi salah lihat atau orangnya udah pergi. Beres-beres lagi, terus ketemu lagi dengan orang yang memang entah lagi ngelakuin apa gitu. Itu siapa ya? Tadi nggak ada, sekarang ada lagi. Diteriaki itu nggak sama Mang Asep, woi gitu pak. Nah ketika diteriakin ini, orang tersebut atau yang dilihat sama Mang Asep ini memang nengok. Nah ketika nengok ini, Mang Asep benar-benar dikagetin dengan sosok yang bukan rasis ya. Hitam tuh, bener-bener mukanya tuh hitam gesang. Mang Asep sempat kaget. Astagfirullahaladzim, itu Korah apa bukan? Mang Asep penasaran sebenarnya, pengen nyamperin, tapi di sisi lain juga dia takut. Aduh. Dan memang ketika ngelihat makhluk itu atau sosok mukanya ini, tiba-tiba bulu kuduk dari Mang Asep ini benar-benar merinding seketika. Ada hawa-hawa yang berbeda ketika ngelihat sosok manusia yang memang mungkin tak manusia atau gimana gitu ya. Benar-benar beda ketika ngelihat orang tersebut. Yang dimana ketika bodo amat deh, buru-buru pulang, buru-buru lah dia pulang. Nah ketika pulang ini langsung nyeritain ke istri dan anak-anaknya gitu. Cuman ya anak-anak dan istrinya pun, ya siapa orang di kampung kita atau warga desa itu yang mukanya hitam tuh nggak ada sehitam itu. Kalau memang benar yang dibicarakan tuh hitam gesang gitu kan, nggak ada. Dan mungkin kayak istrinya tuh bilang, itu mah gara-gara faktor kecapean kali, makanya pulangnya jangan terlalu sore. Ya sekalipun memang ada kerjaan tambahan, ya diusahakan sebelum asar atau asar itu udah pulang, jangan sampai dekat ke maghrib. Apalagi kan kebun kita itu adalah salah satu kebun yang bisa dikatakan dekat dengan perhutanan. Jadi ya wajar lah kalau misalkan memang itu bukan manusia pun, demi taruh setan di situ pun ada kesak pada muncul di waktu menjelang maghrib gitu. Ya di situ pun Mang Asep ini cuma manggut-manggut doang.
Singkat cerita, pada saat itu pun memang ada sebuah kerjaan keesokan harinya gitu kan, yang dimana kerjaannya ini ya mengharuskan istri dan anaknya ini ikut bantuin lah ya. Dan memang kerjaan itu pun ya kalian tahulah buat orang-orang bertani itu kayak gimana gitu kan. Mereka itu pergilah sekeluarga. Mereka pergi sekeluarga, awalnya itu nggak kenapa-napa sampai suatu ketika terjadilah sebuah hujan, yang dimana hujan ini kan ya otomatis kerjaan mereka itu nggak bisa dilakuin kan. Jadi mereka itu singgahlah di sauk. Nah ketika singgah di sauk ini sempat ngeliat anaknya itu, cuman nggak bilang ke orang tuanya, ya mungkin orang lalu lalang lewat gitu kan, biasa aja. Nah singkatnya setelah udah mulai hujan agak sedikit mereda nih gerimis-gerimis, Nak Asep ini mau cobalah gitu kan ngerjain kerjaannya lagi. Ya udah tuh pergi kan. Cuman ditanya lah sama si anaknya, "Pak, itu siapa?" Mak Asep sempet nengok. Maksudnya apaan? Itu loh ada orang. Itu kalau nggak salah masih area kebun kita kan. Itu orang ngapain? Mang Asep pun langsung nengok ke tempat yang memang dimana ditunjuk sama anaknya itu. Lah iya siapa ya? Mungkin orang lagi lewat atau orang lagi ngarik gitu kan, lagi cari pakan buat kami. Ya udah biarin aja. Akhirnya ya udah tuh dibiarin aja set. Nah singkatnya setelah udah selesai ini rasa penasaran dari si anaknya ini cobalah meriksa ke tempat yang sebelumnya. Ini tuh kejadiannya udah berjam-jam ya, maksudnya kayak udah sekitar 2 atau 3 jaman. Set pergi. Nah ketika pergi dicek, sampai akhirnya dia tuh kayak penasaran. Memang ada sebuah kayak bekas galian atau kayak bekas diacak-acak. Nah sedangkan kalau Mang Asep kan sebelumnya itu nggak pernah yang namanya ngecek. Jadi kayak ya udahlah, terus dikubur lagi gitu kan. Diceklah galian itu, dan betapa terkejutnya anaknya ini langsung teriak-teriak, Pak sini Pak sini Pak. Apaan sih gitu kan. Ya udah tuh disamperin lah sama Mang Asep ini. Set datang, apaan sih? Emang ada apa? Coba lihat ini. Pas dicek ternyata ada sebuah galian yang dimana di lubang tersebut itu tuh ada semacam kayak yang ditanam atau dikubur. Ya mungkin itu kayak ya supaya gimana caranya kebunnya itu jadi kenapa gitu ya, kayak orang naruh barang lah gitu kan. Emang itu dalamnya apa nggak tahu. Nah ternyata pas dibuka itu adalah sebuah bangkai, yang dimana bangkai itu memang bau banget. Nah yang dibikin aneh adalah bangkainya ini itu terbungkus dengan kain. Tapi sebelum bungkusannya ini dibuka, nggak tercium aroma bau apapun. Tapi ketika dibuka itu bener-bener bau banget. Bahkan sampai anak dan Mang Asepnya pun muntah-muntah. Nah awalnya Mang Asep ini gak berpikiran aneh-aneh, kayak ya udahlah. Tapi ini aneh loh, anaknya tuh udah berpikiran deh. Tapi Mang Asep udah jangan diceritain ke mama kamu atau ke ibu kamu. Ya udah tuh Asep tuh nurut, dan akhirnya Mang Asep ini ngebuang dari benda tersebut atau bangkai tersebut, dibuang kan. Pulanglah mereka. Nah ketika pulang ini Mang Asep dan istrinya ini nggak kenapa-napa. Tapi ketika malam, anaknya tiba-tiba merasa badannya itu dingin, seolah kayak mau meriang. Awalnya anaknya Mang Asep tuh kayak biasa-biasa saja, atau nggak punya pikiran suuzon, atau punya pikiran yang aneh-aneh. Mungkin badan gue emang lagi nggak enak gara-gara sebelumnya pun hujan gitu kan, dingin terberi. Keluarganya yang nggak tahu awalnya kayak berpikiran ya udahlah mungkin udah karena kecapean istirahat. Cuman seiring berjalannya waktu, ketika udah mulai tengah malam, entah kenapa di bagian kamar dari anaknya ini tiba-tiba getar atau goyang-goyang. Kalian tahu kan risbang atau tempat tidur itu kan kalau goyang-goyang juga pasti kedengeran. Apalagi masih rumah-rumah di kampung, rumah juga nggak terlalu gede jadi kedengeran. Sempat ngerasa heran nih, ini suara apa gitu. Nggak tahu, didengerin tuh sama suami istri ini kan, didengerin. Nah semakin lama semakin terdengerin, apa ya, coba cek Pak gitu kan. Diceklah sama Mang Asep ini, dan sumber suaranya itu adalah dari kamar anaknya ini. Nah ketika dicek, ternyata anak milik kayak menggigil sekenceng-kencengnya itu, terus banget. BTW
Jir, nyamuk banyak coy. Nah di situ tuh ngegeter kak. Astagfirullahaladzim, nak kamu kenapa nak gitu. Dan dipegang tuh kayak badannya tuh panas anget dan memang tanpa ada kesadaran ya, maksudnya kayak tidur aja gitu, getar. Dan karena saking paniknya akhirnya langsung Mang Asep ini manggillah istrinya. Sayang sini anak kita nih, anak kita. Pas dicek tuh nama istrinya, astagfirullahaladzim, ini kenapa? Akhirnya langsung kayak dikompres tapi badannya masih tetap getar. Nah mereka berdua nggak punya pikiran yang aneh-aneh pada saat itu. Gimana ya, yaudah yuk bawa ke puskesmas. Nah yang bikin takut kan iya takutnya terjadi apa-apa ya. Dan si anaknya pun nggak sadar atau matanya tuh melek tuh enggak, tapi merem aja. Akhirnya memutuskan walaupun tengah malam ya udah tuh mau dibawa ke puskesmas atau dibawa ke dokter lah intinya gitu. Yaudah bantuin bapak buat ngegendong gitu kan, nanti dibonceng terus diikat di motor, ditalihin, nanti cengtri lah gitu kan bertiga. Nah cuman ketika udah diikat tiba-tiba ada kedengeran suara ketawa cekikikan yang kencang banget, dan itu kondisinya tengah malam, bener-bener tengah malam. Dan kalian sudah bisa nebak kan suara itu tuh berasal dari sosok apa ya. Sosok itu adalah sosok kuntilanak. Istrinya ini langsung kaget. Pak, itu suara ketawa siapa? Tengah malam gini loh. Tiba-tiba semua merinding. Istri dan Mang Asep ini benar-benar merinding. Kok tiba-tiba rumah kita jadi ada sosok setan sih? Cuma paus ya Pak. Nah Mang Asep tadi kan memang nggak pernah ngeliat gitu kan ya. Masa iya sih ada demit atau ada kunti? Cobalah dicek. Ditaruh lagi kan si anaknya ini. Dicek. Dan pas dicek melihat kiri kanan itu nggak ada. Melihat muterin kiri kanan tuh nggak ada api cuy. Ternyata ketika mau masuk lagi ke dalam dan bilang bahwa iya kak tau lah mungkin kuntilanak lewat ya atau apa gitu kan. Mang Asep ini dikejutin kayak pengen aja ngelirik ke belakang yang awalnya sebelumnya itu dicek itu emang nggak ada apa-apa. Hari kayak langsung dicek. Ketika dicek ke belakang ada sekumpulan bola api yang dimana bola api ini tuh kayak biem aja. Awalnya Mang Asep kayak paham sih lah, ya. Dan semakin lama diperhatiin ternyata itu hanya sebuah bola api. Mang Asep sempat heran, loh ini apa? Sempat Mang Asep memang pernah mendengar sebuah berita ya di mana kalau bola api ini kan dia bisa orang nyebut itu kayak banaspati, dan selalu dipercaya banaspati ini atau bola api ini kayak antara orang mau nyantet dan sebagainya, itu adalah sebuah pertanda buruk lah pada intinya. Astagfirullahaladzim. Dengan polosnya Mang Asep ini nyamperin atau mau memastikan apa yang dia lihat itu benar atau bukan. Ya udah kan jalan pelan-pelan dideketin. Nah bola api ini ternyata memang ketika dideketin sama Mang Asep, bola api ini langsung bus terbang dan muter-muter di atas rumahnya Mang Asep. Mang Asep ini cuma bisa istighfar, astagfirullahaladzim, ada apa ini? Dan bola api itu seketika langsung masuk ke dalam rumah. Gak bikin genteng itu kayak pecah atau gimana ya. Terus lah kemana tuh? Dan Mang Asep pun berpikiran ya sudahlah, mungkin enggak, itu cuma sebatas halusinasi atau mungkin kunang-kunang. Tapi kan logikanya kunang-kunang gak sebesar itu gitu kan. Nah disusul ketika bola api itu masuk ke dalam rumah Asep, disusul dengan teriakan histeris dari si istri, Bapak tolong. Nah akhirnya langsung panik dong. Mang Asep ini buru-buru masuk ke dalam. Nah ketika masuk ke dalam ini, anaknya dari Mang Asep ini matanya botok dan tangannya itu nyengkrak dari leher si istrinya ini. Astagfirullahaladzim. Nah kamu kenapa? Dikepisin tuh. Nah ketika udah dikepisin, anaknya Mang Asep ini langsung ngotot tuh ke arah yang ngepisin tangannya ini, yaitu Mang Asep. Dan langsung benar-benar dicengkam juga itu leher dari bapaknya ini. Dan Mang Asep ini juga sampai kesakitan, dia tuh ngepis-ngepis. Dan dari kejadian itu pun cobalah Mang Asep ini berontak, yang dimana ya lu nggak bisa kayak gini, ambil sarung gitu kan, kayak samping panjang gitu kan.
akhirnya dengan segala tenaga diikatlah tangannya itu. Nah ketika udah diikat ini ada sebuah geraman datar bergerak gitu. Nah ketika ada suara geraman ini kan istrinya udah tahu bahwa anaknya ini adalah kerasukan. Akhirnya kayak, "Pak, ini mah kerasukan, anak kita kesurupan, kayaknya kita harus buru-buru manggil kiai atau orang yang bisa buat ngobatin anak kita." Mang Asep ini kayak, masa iya sih? Tapi di sisi lain juga ya udahlah, percaya nggak percaya gitu kan. Nah sampai akhirnya setelah istrinya ini minta buat manggil kiai, ya udah tuh Mang Asep ini langsung nyari buru-buru manggil kiai yang ada di lokasi tersebut gitu kan. Singkatnya pergilah ngotok-ngotokin gitu kan, ya walaupun agak kurang sopan sih bertamu tengah malam gitu kan. Tok. Assalamualaikum gitu kan. Dan alhamdulillahnya memang dari si kayak ini juga mungkin baru tidur atau ya intinya dibukain lah gitu kan. Waalaikumsalam. Dibukain tuh. Lu Sep, ada apaan? Pak Kiai, maaf banget ini mah, anak saya kayaknya kesurupan deh, mau minta tolong. Dan sempet juga intinya diceritain tuh dengan ketika dicekek dan sebagainya. Kiai ini langsung sigap lah, ya udah gitu. Dan akhirnya Kiai ini langsung pergi ya. Nah ketika pergi ke rumah Asep ada sebuah keanehan yang dimana memang Mang Asep ini nggak bisa ngelihat dari sosok para demit disebut itu kan. Dan ketika Kiai ini mau apa sih bisa dikatakan ya nyampe ke rumahnya, sempat berhenti dan mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan di situ tuh kayaknya ini kayak baca doa kan itu. Dan ketika Kiai ini berhenti, Mang Asep ini sadar kan, lah apa nih gitu kan. Singkatnya, "Pak Kiai, kenapa? Oh nggak apa-apa kok, yaudah lanjut lagi lah jalan." Lanjut lagi jalan, sehingga ceritanya masuk. Dan ketika masuk memang anak dari Mang Asep ini kejak-kejak. Nah yang dilihat sama Mang Asep atau orang tuanya memang nggak ada apapun. Tapi beda halnya dengan Kiai. Ada sebuah tatapan yang dimana seolah ada yang berbeda atau penglihatan mereka berdua ini berbeda gitu. Nah, cuman geleng-geleng kepala do. Ketika udah masuk pun Kiai ini langsung sigap yang dimana tanpa disuruh, tapi seolah kayak ada sebuah tanda yang dimana harus buru-buru. Jadi Kiai ini langsung lari atau agak sedikit mempercepat supaya dekat ke si anaknya Mang Asep ini. Dan langsung kayak nggak ngejambak tapi kayak megang kepalanya seolah ngusir sesuatu. Dan disitu pun langsung dibacain doa sama si Kiai. Nah ketika dibacain doa ini teriak-teriak dan berontak-berontak. "Oh panas. Cuman teriak-teriak kayak gitu doang. Nah gara-gara dari teriakan itu juga seketika rumah dari Mang Asep ini benar-benar beda hawanya daripada hawa pada umumnya atau hawa seperti hari-hari biasa gitu mah. Yang dimana kayak ada guncangan, dalam rumah juga kayak panas banget memang gitu kan. Mang Asep pun ngerasain gitu kan. Nah singkatnya anaknya Mang Asep ini bisa diobati. Nah, ketika udah bisa diobati pun Kiai ini nyuruh buat ke mereka itu, yaudah yuk biarin anak lo buat istirahat gitu. Akhirnya keluar tuh. Terus ditanyalah kenapa kok bisa kayak gini. Ya mereka tuh nggak tahu apa-apa sebelumnya itu dari kebun dan sebagainya, diceritain lah kejadian tersebut. Tapi Kiai ini semua amanah. Anak, coba kamu ingat-ingat dulu ada kejadian apa. Takutnya ada orang yang sirik atau iri tunti sama kalian. Dan kejadian ini tuh agak kurang wajar menurut dari penuturan Pak Kiai ini. Dari situ pun akhirnya obrolan mereka lumayan cukup panjang tuh. Dan iya Pak Kiai pun nggak bisa menyimpulkan suzon dengan orang lain. Tapi coba diingat, takutnya kan nyinggung orang atau sakit hati gitu kan. Tapi kan mereka juga nggak tahu kan bahwa mereka udah bikin sakit hati siapa. Ya nggak tahu juga. Si lihat cerita setelah dari obrolan itu pun dan nggak dikasih solusi apa, cuma disuruh ngingat-ngingat doang. Udah tuh kan pergi lagi dan ngucapin terima kasih. Mang Asep pun nggak lupa buat nganterin si Pak Kiai ini. Selesai hari itu berlalu. Keesokan harinya ketika anaknya ini udah siuman pun ditanya, "Lu semalam kenapa?" Memang dari si anaknya pun enggak yang sadar dengan apapun. Yang pada intinya pada saat itu ketika dia lagi tidur,
badannya itu tiba-tiba langsung menggigil. Yang di pikiran anaknya juga kayak meriangan lah, tapi entah kenapa kayak ada yang masuk ke badannya yang memang susah dijelaskan, tapi perwujudan atau sosoknya pun nggak tahu pada saat itu. Ya udah tuh kan, singkat ceritanya ya udahlah bodo amat. Gara-gara kejadian itu juga yang dimana mengakibatkan Mang Asep ini ke kebunnya itu agak telat. Tapi walaupun ada kejadian disebut, Mang Asep ini tuh pergi ke kebun ya. Ayah pergilah. Cuman ketika pergi ke kebun, Mang Asep ini benar-benar kaget dengan kejadian di mana kebunnya itu tuh hancur dan acak-acakan. Mang Asep cuma bisa nepek gita dan ngegaruk kepalanya yang nggak gatel sambil duduk lemes di salah satu pohon sambil nyeng. Astagfirullahaladzim. Ternyata kebunnya ini benar-benar seolah kayak, iya kalau disebut hewan gua sih nggak mungkin sebarbar itu. Jadi benar-benar acak-acakan dan gak mungkin ada satu tanaman pun yang akan bisa dipanen pada saat itu. Mang Asep cuma bisa jalan ke kebunnya sambilnya kenapa gitu. Singkat cerita, Mang Asep ini akhirnya pulang dengan agak sedikit lesur. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Akhirnya pulang ke rumah ngeliat suaminya yang memang lagi murung itu ditanya, "Pak, kenapa?" Diceritain tuh sama Mang Asep. Istrinya pun cuma bisa istighfar. Istrinya Mang Asep ini memang orang yang peka kan. Maksudnya peka itu memang tahu kondisi. Kayaknya memang ada beberapa orang yang sirik dengan kita, dengan hasil panen kita sebelumnya. Istri ini kayak nyuruh buat ke Mang Asep ini buat, ya sudahlah, kalau memang hasil kebunnya ini bisa dikatakan nggak berhasil, ya udah dibiarin aja dulu. Dan untuk menjaga situasinya lebih tenang, kita nggak perlu yang namanya nerusin kebunnya dulu. Tunggu sampai beberapa waktu atau situasinya ada kondusif. Dan lagian juga istrinya ini berpikiran bahwa memang kejadian yang sebelumnya pun itu pun gara-gara ulah dari mereka-mereka yang nggak seneng dengan kita. Takutnya kalau kita masih berlanjut nanti kenapa-kenapa sama anak kita juga. Atau bisa sama kamu atau bisa sama aku pribadi menurut dari penuturan istrinya. Dan buat antisipasi kita minta tolong sama Pak Kiai aja. Gimana caranya supaya jadi kayak minta tolak bala atau dijauhkan dari para demit yang memang niat jahat gitu. Iya, Mang Asep pun antara percaya dan nggak percaya, tapi memang sedikit tidaknya memang percaya. Dan apalagi sebelumnya pun Mang Asep sempat ngelihat kayak Banaspati itu kan. Akhirnya ya udah tuh nurut kan Mang Asep ini, ya udahlah yang udah gagal mah gagal, dan dia bakalan skip satu musim atau ya satu musim lah mungkin bisa dibilang buat nggak bertani, karena memang hasil tani sebelum-sebelumnya pun alhamdulillah mencukupi gitu kan. Ya mungkin bisa kuli-kuli yang lain lah buat kebutuhan sehari-hari. Singkat cerita, Mang Asep ini minta tolong lah sama Pak Kiai buat gimana caranya dan ngejelasin juga dengan apa yang terjadi. Dan Mang Asep juga minta sama Pak Kiai itu buat nggak cerita ke banyak orang atau ke banyak warga. Pak Kiai pun nurut dengan apa yang diperintahkan atau ya tahulah kondisinya gitu kan. Dan akhirnya setelah pertolongan ke Pak Kiai ini, alhamdulillah nggak ada yang namanya kejadian apapun lagi. Dan memang Mang Asep pun nggak mau sujud dengan salah satu orang. Tapi ketika hasil panen dari Mang Asep ini berantakan dan orang berpikiran bahwa Mang Asep ini nggak bakalan bertani gara-gara hasil panennya rugi, mungkin nggak punya modal lagi. Ada beberapa orang yang senang Mang Asep tapi nggak mau sujon. Tapi ternyata ini bukan sujon atau jelek berburuk sangka. Ketika Mang Asep ini udah gagal, hasil panen dari orang yang ngetawai atau merasa senang dengan hasil panen Mang Asep yang nggak ada, ternyata si orang tersebut pun mengalami hasil panen yang jauh lebih gagal. Dan tanahnya atau perkebunannya pun itu benar-benar udah nggak layak buat ditanami. Intinya benar-benar jauh lebih parah. Yang dimana mungkin itu adalah suatu balasan. Iya, dimana lu akan berbuat jahat sama orang, iya, lu pun akan dijahatin sama orang lagi gitu kan. Nah sampai akhirnya Mang Asep pun nggak sujud kan. Ya udahlah, Mang Asep itu kerja sekerja kerjanya yang dimana bisa mencukupi hasil penghasilan.
Tapi ya setelah satu musim itu ya Mang Asep ini kembali berkebun lagi di lahan yang sama. Dan alhamdulillah setelah dari kejadian itu pun, entah karena sudah bertobat atau gimana dari si tetangganya ini, ya nggak ada tuh kejadian. Dan memang hasil panen dari warga-warga lainnya pun memang sudah kembali normal lagi pada saat itu pun. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya, pelajaran yang bisa diambil, jangan sirik dengan iri apa yang didapat sama orang lain, cuy. Ya mungkin itu udah rezekinya, ya gak boleh berburuk sangka juga. Tiap orang kan punya rezekinya masing-masing kan. Jadi kalau memang hari ini kita gagal, ya udah kita coba lagi besok, siapa tahu besok berhasil gitu. Dan segala sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.